Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Gandari, absen 20 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan itu dibagi menjadi 3. Ada abiogenesis, biogenesis, dan non-abiogenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang abiogenesis. Abiogenesis yang biasa disebut generatio spontaneo, yang artinya kehidupan itu terjadi begitu saja. Siapa sih tokoh-tokoh yang berbicara bahwa asal-usul kehidupan itu terjadi begitu saja? Mari kita lihat. Yang pertama, ada Aristoteles. Pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dia menjadi ahli filsafat kuno yang menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi begitu saja atau spontan. Lalu yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek. Pada 1632 sampai 1732, ia dapat membuat mikroskop sederhana. Mikroskop sederhana ini ia pakai untuk meneliti jasa trenik di dalam air bekas jerami. Lalu yang ketiga ada John Needham. Pada tahun 1713 sampai 1781, pada tahun itu ia menemukan bahwa air kaldu yang dipanaskan itu dapat menghasilkan bakteri. Halo, saya Salma Nusipa. Saya akan melanjutkan ke bagian teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Ada 3 ilmuwan yang mengemukakan tentang teori ini. 1. Francisco Redi. Ia melakukan percobaan dengan menggunakan toples dan daging. Setelah ia melakukan percobaan ini, ia dapat menyimpulkan bahwa kehidupan larva bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi dari lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur pada keratin daging. Yang kedua, Lazarus Paranjani. Ia menentang pendapat John Needham, penganut paham biogenesis. Menurutnya, kehidupan terjadi pada air kaldu disebabkan oleh pemanasan yang tidak sempurna. Yang ketiga, Louis Pasteur. Ia terkenal dengan semboyannya yaitu omne vivum ex ovo, omnem ovum ex vivo, yaitu kehidupan berasal dari telur dan telur dihasilkan makhluk hidup. Makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Hai, saya Siva Nidia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori neo-abiogenesis. Yang pertama ada Harold Clayton Urey. Dia menyatakan bahwa kehidupan terjadi pertama kali di udara. Pada saat tertentu, terbentuk atmosfer yang kaya akan molekul-molekul seperti CH4, NH3, H2, dan H2O. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik, terjadi asam amino yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Yang kedua ada Alexander Lavanage. Dia menyatakan bahwa kehidupan pertama kali dibentuk di laut. CH4, NH3, H2, dan H2O turun ke laut bersamaan dengan hujan. Terjadi gram mineral yang terdapat di laut dengan NH3, CH4, H2O, dan H2, sehingga terbentuknya zat hidup. Yang ketiga ada Stanley Lord Miller. Dia melakukan percobaan menguji hipotesis Harold Urey. Hasil eksperimennya memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, asam amino, protein, nukleotida, dan lain-lain dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Saya Sabila Nandita, absen 32, akan menjelaskan tentang teori evolusi. Sebelum masuk ke dalam materi, sebenarnya arti dari evolusi sendiri itu apa sih? Nah, evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan yang terjadi pada sifat-sifat terwariskan suatu organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Nah, evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum dan langka dalam suatu populasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Saya akan menjelaskan beberapa teori-teori evolusi, yaitu yang pertama, evolusi manusia purba.
Anaximander, seorang filsuf Prasokrates yang hidup sekitar tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, sudah membahas mengenai kemungkinan bagaimana manusia berevolusi dari ikan. Namun, belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan pendapat tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, teori evolusi manusia ini justru lebih berfokus pada anggapan bahwa manusia berkembang atau berevolusi di bumi dari primata yang sudah punah. Primata yang sering dikaitkan dengan evolusi manusia ini adalah primata mirip kera. Itulah kenapa banyak beredar informasi kalau manusia berasal dari kera. Selanjutnya yaitu ada teori evolusi Charles Darwin. Sebenarnya, informasi mengenai manusia yang berevolusi dari kera muncul karena teori evolusi manusia menurut Charles Darwin. Dalam buku The Origin of Species yang mengemukakan tentang teori evolusi ditulis oleh Charles Darwin, menyimpulkan semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama atau common ancestor dan berhubungan antara satu sama lain. Menurut Darwin, dalam buku tersebut, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya proses evolusi dan munculnya berbagai spesies baru. Lalu juga ada evolusi zaman Aristoteles. Teori evolusi zaman Aristoteles dan rekan-rekannya ini seringkali dikenal dengan masa fiksisme. Pemikiran mereka lebih bercorak pada fiksi ilmiah yang berdekatan dengan mitos. Salah satunya konsep yang berkembang sampai abad ke-18 adalah anggapan bahwa organisme merupakan ciptaan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai teori ciptaan khusus. Amanda Putri Gaisani akan menjelaskan tentang teori evolusi menurut Charles Darwin. Pada tahun 1831, atas jasa John Stephen Henslow, botaniawan dari Inggris, Darwin mengikuti perjalanan ke berbagai belahan dunia dengan menggunakan kapal HMS Regal. Saat tiba di Galapagos, Darwin menemukan banyak hal yang menarik, seperti perbedaan kelompok-kelompok burung finch dari famili Fringillidae selama perjalanannya. Burung ini terdapat di Ekuador dan Galapagos, namun burung finch di Galapagos berbeda dengan di Ekuador. Umumnya, famili Fringillidae merupakan pemakan biji. Namun dalam pengamatannya, Darwin menemukan ada burung finch yang paruhnya tebal untuk memakan biji. Ada yang paruhnya lurus untuk menghisap madu, dan ada yang paruhnya dapat memegang duri kaktus. Untuk mengambil serangga, perbedaan morfologi yang terdapat pada burung di Kepulauan Galapagos yang berbeda secara geologi menyebabkan Darwin memikirkan hubungan antara biologi dan geologi. Setelah mempelajari buku kakeknya sendiri, Charles Lyell yang berjudul Principles of Geology, dan buku Thomas Robert Malthus yang berjudul An Essay on the Principle of Population, Darwin menemukan teori evolusinya dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Dalam bukunya tersebut terdapat dua pokok pikiran utama, yaitu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies sebelumnya yang hidup di masa lampau, dan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin mengemukakan bahwa seleksi alam merupakan agen utama terjadinya evolusi. Seleksi alam adalah seleksi yang terjadi pada individu-individu yang hidup di alam. Individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan hidup terus dan berkembang biak, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan musnah dan hilang dimakan waktu. Contoh peristiwa seleksi alam adalah pada ngengat Biston Betularia di Inggris. Ajaran Darwin tentang evolusi juga didasarkan pada pokok-pokok pikiran seperti tidak ada dua individu yang sama, yaitu adanya variasi. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak. Dan yang ketiga, untuk berkembang biak perlu makanan dan ruang yang cukup. Dan yang terakhir, bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Halo, nama saya Ananda Oktavia. Saya akan melanjutkan pembahasan ke bagian perbandingan proses evolusi menurut Lamarck, Weismann, dan Darwin. Pertama, perbandingan teori Lamarck dan teori Darwin. Menurut Lamarck,
Perubahan-perubahan sifat yang terjadi pada organ makhluk hidup disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan dan sifatnya dapat diwariskan. Sedangkan menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam terhadap variasi-variasi yang ada, sehingga individu yang mampu beradaptasi terhadap lingkunganlah yang akan tetap lestari, sedangkan yang tidak mampu akan punah. Contohnya menurut Lamarck, jerapah dulu itu berlayar pendek, tapi jerapah ini berusaha mencapai daun-daun yang tinggi, sehingga lehernya seringkali terangkat ke atas dan akhirnya memanjang, yang berakhir keturunan berikutnya ini akan berleher panjang. Sedangkan menurut Darwin, panjang leher jerapah ini awalnya bervariasi, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang mampu beradaptasi inilah ada jerapah yang lehernya panjang, jadi leher panjang ini akan lestari, sedangkan yang lehernya pendek ini nggak mampu beradaptasi sehingga akhirnya punah. Kedua, teori Lamarck versus teori Weismann. Menurut Lamarck, perubahan organ makhluk hidup disebabkan adanya adaptasi terhadap lingkungan dan dapat diwariskan. Teori ius dan disius. Sedangkan menurut Weismann, lingkungan tidak berpengaruh terhadap sel-sel tubuh yang mengarah kepada terjadinya evolusi. Perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan itu tidak dapat diwariskan. Ketiga, teori Darwin dibandingkan dengan teori Weismann. Sebenarnya Weismann ini nggak menentang teori Darwin, tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Ia berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Mekanisme evolusi terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik ini ditimbulkan oleh mutasi dan rekomendasi gen-gen dalam keturunan baru.